yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membagikan homili atau khotbah yang akan kita dengarkan besok pada hari raya Tubuh dan Darah Kristus, hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022. Sahabat sekalian, sebagai orang Katolik tentu hari raya Tubuh dan Darah Kristus adalah hari raya yang sangat istimewa karena menurut ajaran gereja, sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup orang beriman. Karena dalam perayaan Ekaristi ini kita merayakan di mana Tuhan Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti anggur kepada kita yang percaya kepadanya, dan dengan demikian kita akan memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Sahabat sekalian, perayaan Ekaristi bukanlah suatu yang kebetulan, tetapi perayaan ini rupanya sudah dinubuatkan sejak dahulu kala, yakni sejak Abraham. Mari kita lihat bacaan pertama yang diambil dari Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai dengan 20. Di situ dikisahkan bahwa Abraham setelah kembali berperang dan menang, ia pergi menjumpai Imam Melkisedek. Melkisedek ialah seorang raja Salem di Yerusalem. Berarti Melkisedek ialah raja orang Yerusalem, di mana penduduknya pada waktu itu adalah orang Yebus, karena Israel waktu itu belum terbentuk. Di situ dikatakan bahwa Melkisedek membawa roti dan anggur lalu memberkati Abraham. Nah, sahabat sekalian, ini yang harus kita perhatikan, karena tidak pernah terjadi ada imam dalam perjanjian lama membawa korban persembahan berupa roti dan anggur, karena mereka biasanya sebagaimana layak terjadi bahwa persembahan imam ialah kurban bakaran atau kurban hewan yang disembelih untuk dibakar dan menjadi kurban bakaran kepada Allah. Jadi kalau demikian adanya, yakni roti dan anggur, ini mengingatkan kita kepada perjamuan kudus, di mana malam perjamuan terakhir di situ Yesus menetapkan perayaan Ekaristi, di mana ia mengucap syukur dan memberkati roti dan anggur, dan roti itu menjadi tubuhnya serta anggur itu menjadi darahnya, dan Yesus berpesan agar itu dilakukan untuk mengenang Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai tanda keselamatan, sebagai tanda tebusan kepada kita. Maka sahabat sekalian, kedatangan Melkisedek adalah bisa disebut sebagai peristiwa Kristofani, penampakan Kristus sebelum pada waktunya Kristus menjelma menjadi manusia ke dalam dunia ini. Maka yang membawa roti dan anggur dan memberkati Abraham sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Karena itulah Melkisedek disebut imam Allah yang maha tinggi. Dalam kitab suci tidak pernah diceritakan asal-usulnya dan hari-hari akhir hidupnya. Dalam kitab suci Melkisedek hanya disinggung beberapa ayat. Jadi sekali lagi, dalam kitab suci tidak pernah ditulis tentang kelahirannya atau kematiannya, asal nenek moyangnya atau keturunannya. Maka ini sudah cukup membuktikan bahwa kedudukan Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham. Dan itu sudah sangat jelas di mana Abraham menyerahkan 1/10 dari hasil rampasannya yang terbaik kepada Melkisedek.
menyerahkan 1/10 itu adalah petunjuk bahwa Abraham mengakui kedudukan Melkisedek yang lebih tinggi daripada kedudukannya sendiri. Untuk memperjelas, kita lihat surat kepada orang Ibrani pasal 7 ayat 2 sampai dengan 3. Di situ ditulis, kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ayat 5. Imam Lewi menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat, yakni memungut 1/10 dari umat Israel, yakni mereka sebagai keturunan Abraham. Ayat 6. Sedangkan Melkisedek bukanlah keturunan mereka, yakni Imam Lewi, tetapi ia memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia atau Abraham itu pemilik janji. Kalau demikian, siapakah Melkisedek? Itukah Mesias yang adalah Kristus? Kira-kira demikian. Maka kita lihat dalam bacaan Injil, ketika Yesus menolak kata-kata 12 murid untuk menyuruh orang banyak pergi mencari penginapan dan makanan, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa orang banyak itu harus diberi makan. Yesus dengan tegas mengatakan, sekali lagi, orang banyak itu harus diberi makan, melawan kenyataan yang terjadi. Sebab tidak ada apa-apa di sana. Memang para murid punya alasan kuat, karena yang datang itu 5.000 laki-laki, belum ikut perempuan dan anak-anak, dan paling menantang lagi karena stok makanan yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sekali lagi Yesus mengatakan mereka harus diberi makanan. Dalam bacaan pertama, Melkisedek membawa roti dan anggur. Pasti diberikannya itu kepada Abraham yang pulang dari peperangan. Nah, apa yang terjadi? Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, berdoa dan mengucap syukur, mengucap berkat, kemudian membagi-bagi, dan akhirnya semua orang yang ada di situ bisa makan dan kenyang, dan dikatakan lagi sisa 12 bakul. Inilah yang menjadi keutamaan yang luar biasa dari Yesus, yakni Yesus tidak mau orang banyak yang mengikutinya pulang dengan lapar. Tapi Yesus memberi mereka makan, dan bahkan berlebihan 12 bakul. Sahabat sekalian, apa yang mau kita renungkan? Pertama, Melkisedek, imam yang maha tinggi itu, menunjukkan kepada Abraham bahwa roti dan anggur itulah persembahan diri Kristus yang kelak ditetapkan dalam perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Kedua, Yesus Kristus sebagai Mesias yang terurapi datang ke dalam dunia, tidak sekedar hanya mengenyangkan yang lapar secara jasmani, tetapi memberikan tubuh dan darahnya sebagai kurban pepulih
atau menggantikan dosa kita, supaya kita tidak dijerat, dibelenggu oleh dosa, melainkan supaya kita memperoleh penebusan atas dosa-dosa kita. Ketiga, hanya imam yang dapat mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Maka tugas imam itu sungguh mulia. Lihatlah kata pemazmur tadi, engkau adalah imam untuk selamanya menurut Melkisedek. Maka dengan demikian, seorang imam harus dengan tekun berjuang agar ia dapat melaksanakan imamat seperti imamat Melkisedek yang suci, yang kudus. Karena tugas imam sangat mulia, in persona Christi, dalam Kristus dia mempersembahkan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Keempat, Kristus memberikan makanan, yakni tubuh dan darahnya, supaya kita kenyang, supaya kita dikuatkan, dan supaya kita dilepaskan dari dosa. Karena itu, berbahagialah bahwa kita dapat merayakan Ekaristi. Juga kepada stasi yang mungkin hanya dapat merayakan Ekaristi karena kurang tenaga imam, hanya dapat merayakan Ekaristi sekali sebulan, tetaplah bersyukur, karena dalam ibadat sabda kita juga berdoa, yakni doa kesatuan tubuh dan darah Kristus. Kita juga menyambut Kristus di situ, walaupun dengan sambut rindu. Mari kita berdoa pada pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, dan utamanya di Keuskupan Agung Medan, karena tahun ini kita merayakan panggilan keluarga sumber panggilan. Semoga banyak keluarga yang tidak ragu-ragu, tidak takut mempersembahkan putra-putri mereka menjadi imam dan menjadi biarawan biarawati. Mari kita berdoa supaya para imam tetap bersemangat menjiwai seluruh pelayanannya seperti pelayanan yang telah dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Selamat merayakan hari Minggu, ibadat sabda, hari raya tubuh dan darah Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.